Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Hafidul Quran, ulama, tokoh masyarakat bisa sesat. Kenapa? Orang Islam bisa sesat. Nah, Ustaz, bisakah keluarga yang dibangun oleh muslim, suami yang muslim dan istri yang muslimah bisa sesat? Bisa. Hati-hati, bisa. Walaupun rumah tangga ini diawali dengan doa berbusa-busa mulut. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga ini penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Bisa nggak sesat? Bisa. Dan ingat, kalau rumah tangga sesat, dia akan berada di puncak kesengsaraan di dunia dan di puncak kesengsaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza wa ba'd. Iman fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita jumpa lagi di masjid yang amat sangat cantik ini. Ini kedatangan saya yang kedua kali. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga acara ini berikan manfaat bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memudahkan urusan kita di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu mempunyai banyak ciri. Makin banyak ciri takwa yang kita kumpulkan, makin tinggi derajat takwa kita. Tapi sebaliknya, makin sedikit ciri takwa yang bisa kita kumpulkan, ya makin rendah derajat takwa kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sampaikan salah satu ciri orang yang bertakwa dan harus kita miliki sebelum kita meninggalkan masjid ini. Apa sih sebenarnya ciri orang yang bertakwa? Salah satunya adalah orang yang bertakwa selama hidup tidak takut kecuali satu hal. Orang yang bertakwa tidak takut mati. Mati jumpa kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa tidak takut musibah. Musibah tambah pahala. Orang yang bertakwa tidak takut sakit. Sakit terontok dosa. Orang yang bertakwa tidak takut umur panjang. Umur panjang peluang untuk beramal makin banyak. Terus apa yang paling ditakutkan oleh orang yang bertakwa? Satu hal. Apa itu? Kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayyan." Allah berfirman di dalam surat 19 ayat 59. Allah mengatakan setelah generasi muslim yang baik dulu, para sahabat, tabi'in, sholihin, nanti akan muncul generasi kaum muslimin yang jelek, kata Allah. Generasi muslim tersebut akan mendapatkan ghayyan. Saya buka tafsir Quran. Ghayyan itu maknanya dua. Yang pertama, hidupnya selalu sesat. Pagi sesat, siang sesat, malam sesat. Hari ini sesat, besok sesat. Sesat terus. Titelnya S2, selalu sesat. Ghayyan yang kedua, yaitu dimasukkan ke dalam sumur. Sumur di dalam jurang. Jurangnya di neraka. Pak, masuk sumur di kota Padang ini sakit. Ini sumurnya di dalam jurang. Jurangnya di neraka. Kenapa dia mendapatkan hal seperti itu? Adha'us shalah wattaba'us syahawat. Sebabnya dua, menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Dari ayat ini kita bisa mengambil satu pelajaran penting. Orang Islam bisa sesat. Sebabnya yaitu tadi, adha'us shalah wattaba'us syahawat. Ayat pertama. Sebenarnya saya siapkan 10 ayat, tapi karena waktu sempit cukup 2 ayat saja. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Robu bi ayyakunu ma'al khawalif." Fatu bi ala qulubi
Allah berfirman di dalam surat 9 ayat 87, 88. Apa kata Allah? Jadi sebelum saya jelaskan ayat ini, saya akan jelaskan asbabun nuzul. Kenapa ayat ini turun? Pada saat itu Rasulullah menjadi rasul dan pemimpin, menjadi panglima perang di kota Madinah. Program Rasulullah di kota Madinah dua, dakwah, dan kalau dakwah dihalangi, jihad. Pada satu waktu Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, para sahabat, siap-siap, kita mau berangkat perang, jihad. Pada waktu itu kota Madinah lagi dilanda musim panas. Dan musim panas di kota Madinah itu korma lagi berbuah, ranum-ranumnya. Dan pekerjaan yang paling disukai penduduk Madinah di siang hari, duduk di kebun kurma, menikmati buah kurma sambil menikmati semilir angin. Tiba-tiba ini puncak kenikmatan. Pada saat itu rekreasi yang paling menyenangkan. Tiba-tiba Rasulullah bilang, berangkat perang. Madinah itu Pak, kalau panas-panas atas, panas bawah, padang pasir. Dan orang-orang Madinah tahu sekali berangkat perang bisa berpekan-pekan, berbulan-bulan. Berat. Tiba-tiba ada sebagian penduduk Madinah tidak mau berangkat perang. Turun ayat ini. Radu bi ayyakunu ma'al khawalif. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Mereka lebih memilih bergabung dengan Al-Khawalif. Bapak tahu siapa Al-Khawalif? Orang yang boleh ditinggal selama perang. Siapa dia? Wanita, orang tua, orang sakit, anak kecil. Mereka itu pria, masih kuat, sehat, muda. Radu bi ayyakum ma'al khawalif. Rela tidak mau berangkat perang, berkumpul dengan Al-Khawalif. Apa kata Allah? Fatubi'a ala qulubihim. Ditutup mati hatinya, bahum la yafqahun. Tidak akan pernah bisa memahami kebenaran, tidak akan pernah memahami Islam, tidak akan pernah bisa memahami Al-Haq. Pak, pengajian dari subuh sampai subuh, dari Senin sampai Senin, tapi tidak tahu apa-apa. Kenapa? Ditutup mati. Iman bin rahimahumullah. Dari ayat ini kita bisa mengambil satu pelajaran penting. Muslim bisa sesat. Bahkan Muslim itu sahabat bisa sesat. Apa tanda kesesatannya? Ditutup mati hatinya. Apa sebabnya? Tidak mau berangkat berjihad. Dari dua ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan penting. Apa itu? Muslim bisa sesat. Maka para sahabat, para ulama mengambil satu kesimpulan. Hati-hati. Ada satu hal yang paling menghantui kaum muslimin. Apa itu? Kesesatan. Nih saya akan cerita sedikit. Sebenarnya di dalam sejarah disebut namanya, tapi saya tidak mau sebut namanya. Ya. Di dalam sejarah disebut namanya. Ada seorang hafidul Quran, hafal Quran 30 juz. Ulama, jago debat menghadapi pendeta-pendeta dan duta negara. Oleh Sultan Harun ar-Rasyid dikirim ke Raja Romawi. Untuk apa? Berdakwah dan menyelesaikan, berdebat dengan pendeta. Dalam hitungan beberapa pekan, pendeta, pastor semuanya KO, kalah sama dia. Hanya dia diundang oleh Raja Romawi di istana. Waktu berada di istana Raja Romawi, dia melihat ada putri Raja Romawi lewat. Maka dia berkata kepada Raja, Raja, aku punya keinginan, bisakah aku penuhi? Silakan. Aku mau lamar. Bolehkah aku melamar? Lamaran Anda pantang ditolak. Aku mau melamar anakmu. Oh, satu kehormatan, kata Raja Romawi. Tapi syaratnya dua. Apa syaratnya? Tinggalkan Islam dan masuklah kau ke dalam Islam. Kisah ini menjadi besar karena sang hafidul Quran, penghafal Al-Quran, meninggalkan Islam dan masuk ke Islam. Apa yang terjadi? Sebelum pernikahan dilakukan, dia kena penyakit kulit. Keluar ulat dari kulitnya, membusuk. Tentu sebelum pernikahan dilakukan, dia ditendang oleh Raja Romawi dari istana, ditendang pula oleh bangsa Romawi dari negara Romawi. Dan dia berjalan dengan segala kehinaan sampai kematian datang. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Hafidul Quran, ulama, tokoh masyarakat bisa sesat. Kenapa? Orang Islam bisa sesat. Ustaz, bisakah keluarga yang dibangun oleh muslim, suami yang muslim dan istri yang muslimah bisa sesat? Bisa.
Hati-hati bisa. Walaupun rumah tangga ini diawali dengan doa berbusa-busa mulut. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga ini penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Bisa nggak sesat? Bisa. Dan ingat, kalau rumah tangga sesat, dia akan berada di puncak kesengsaraan di dunia dan di puncak kesengsaraan di akhirat. Apa puncak kesengsaraan di akhirat? Nih, nanti dibaca di rumah. Saya sampaikan satu ayat. Ya. Sebaik-baik orang yang hadir pengajian sampai rumah diulang. Surah 39 ayat 15. Apa kata Allah? Qul innal khasirin alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Kata-kata orang yang paling rugi, orang yang rugi yaitu yang memasukkan anaknya, dirinya, anaknya, istrinya ke dalam api neraka. Waktu anaknya masuk neraka ditanya oleh malaikat, Bung, kenapa kau masuk neraka? Siapa penyebabnya? Bapakku, abiku. Bapak bahasa badannya. Bapakku. Sang bapak memasukkan anak ke dalam api neraka. Kenapa? Rumah tangganya sesat. Waktu istrinya masuk neraka ditanya oleh malaikat, Bu, kenapa kau masuk neraka? Siapa penyebab? Suamiku. Kenapa? Rumah tangganya sesat. Sang pemimpin rumah tangga, sang komandan yang sebenarnya tugasnya adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai bapak, wahai suami, tugas kalian menyelamatkan anak istrimu dari api neraka. Justru dia orang yang paling bertanggung jawab memasukkan istri dan anaknya ke dalam api neraka. Kenapa? Rumah tangganya sesat. Nih, puncak kesengsaraan di akhirat. Puncak kesengsaraan di dunia. Allah berfirman di dalam surat 64 ayat 14. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, hati-hati kau terhadap mereka. Terhadap siapa ya Allah? Anak dan istrimu. Kenapa ya Allah? Dia akan menjadi musuh buat kamu. Loh, istri yang kita sudah berjanji sehidup semati, piringmu piringku, sebantal berdua, hartamu hartaku, hartamu hartamu, dompetmu dompetku, dompetku ya dompetku, ternyata menjadi musuh. Tidak ada yang lebih jahat daripada musuh. Dan musuh itu ada di dalam rumah, tidur makan bersama kita. Kenapa? Rumah tangganya sesat. Anak yang sedihnya sedihku, sedih kita, senangnya dia, senang kita, belahan jantung menjadi musuh buat kita. Ibnu Fiddin rahimahullah. Kenapa? Rumah tangganya sesat. Puncak kesengsaraan di dunia. Musuh utamanya ada di dalam rumah. Nih saya akan cerita. Kejadian ini fakta terjadi 10 atau 15 tahun yang lalu. Bukan di Indonesia, di Jaziratul Arab, di negara Arab. Kejadiannya sebagai berikut. Perhatikan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Ada orang kaya di Saudi Arabia, di negara Arab bukan Saudi Arabia. Kaya sekali, hidupnya untuk bisnis dan mengumpulkan harta. Kaya sekali. Karena kayanya, ya akhirnya pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh dia bisnis. Jarang ada di rumah, selalu ke luar negeri dan nginepnya selalu di hotel, dari hotel ke hotel ke hotel. Tiba-tiba pada satu waktu dia ditelepon oleh polisi dari negaranya, dari kotanya, dari kantor polisi. Apa kata Pak polisi? Tuan kami minta untuk datang ke kantor polisi. Kenapa? Kami mau menyampaikan sesuatu. Ada apa? Tuan harus datang. Gak bisa. Aku lagi bisnis polisi. Aku di luar negeri. Sampaikan saja. Maaf Tuan, kami sampaikan. Anak Tuan ditahan. Kenapa ditahan? Kami tidak bisa sampaikan Tuan. Tuan harus datang. Saya tidak bisa datang. Saya sedang ketemu dengan klien saya di Eropa. Sampaikan saja. Oke, saya sampaikan kata polisi. Ditahan anak Tuan karena membunuh. Membunuh siapa? Kami tidak bisa sampaikan Tuan. Tuan harus datang. Saya tidak bisa datang. Bisnis adalah hidup saya. Katakan saja. Maka polisi mengatakan anak Tuan membunuh ibunya alias istri Tuan. Ditahan karena membunuh dan membunuh ibu. Tahukah Tuan kenapa sang anak membunuh ibunya dan bagaimana cara dia membunuh? Waktu ibunya sholat ditusuk pakai pisau dari belakang. Jelas.
Kenapa dia bunuh? Minta duit untuk beli narkoba di negeri. Apa yang saya ceritakan tadi, potret keluarga muslim yang terjadi hari ini lebih dahsyat daripada apa yang bisa saya sampaikan. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, saya ingin mengatakan kepada diri saya juga, buat Anda sekalian, ingat, seorang muslim bisa sesat, keluarga yang dia bangun bisa sesat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita menjawab satu pertanyaan penting. Al-mu'min kayyisun fatin. Mukmin itu cerdas. Apa tanda kecerdasannya? Mari kita jawab satu persoalan penting. Apa itu? Ya Ustaz, apa yang harus kami lakukan supaya tidak sesat? Supaya diri kami dan keluarga kami tidak sesat. Ini zaman fitnah. Para ulama sepakat. Ini zaman fitnah. Bahkan sebagian besar ulama di zaman modern ini, di antaranya ulama yang lurus, sudah sampai kepada satu kesepakatan. Apa itu? Puncak kesesatan hari ini. Apa kata Rasulullah? Yusbihu rajulan mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahum bi'aradin minat dunia. Itu puncak kesesatan. Orang beriman di pagi hari, sore hari dia kafir. Kurang dari 24 jam. Malam hari dia beriman, besok pagi dia sudah kafir. Pak, nasi goreng yang paling enak di Kota Padang harganya berapa? 10-20 ribu ya. Kita beli yang paling enak, rasa stroberi. Kita beli malam hari. Besok dah kita makan, besok pagi kita buka bungkusannya belum basi, tapi iman seseorang sudah basi. Nasi goreng lebih kuat daripada iman. Kenapa? Zaman fitnah. Oke, sekarang kita akan menjawab satu pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak sesat? Alhamdulillah sudah dijawab oleh ulama. Cukup lakukan dua pekerjaan. Yang pertama, minta pada penguasa alam semesta, Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita tidak sesat. Maka pada kesempatan ini saya akan merekomendasikan satu doa. Kata ulama, jangan dilupakan doa ini, terutama di zaman fitnah ini. Apa doanya? Terdapat di dalam surah 3 ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, setelah kau beri hidayah kami hidup dari masjid ke masjid, kami membaca Al-Quran dari Al-Quran ke Al-Quran, walhasil kami kumpul dengan orang-orang soleh, kami sudah lulus. Ya Allah, tidak ada yang kami minta kecuali satu. Apa itu? Jangan kau simpangkan kami dari jalan yang lurus. Surah 3 ayat 8. Pak, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu ayat, dan ini oleh-oleh dari saya untuk warga Kota Padang. Ayat yang sangat dahsyat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat 40 ayat 60. Wa qalu rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri. Pak, pada ayat ini Allah menjelaskan dua sunatullah. Sunatullah itu apa? Ini contoh sunatullah. Ini kalau saya lempar ke atas, dia pasti jatuh ke bawah. Ini sunatullah. Terjadi di mana-mana, sana. Atau kalau saya pegang api, ya, panas, itu sunatullah. Megang air dingin, panas. Pada ayat ini ada dua sunatullah yang wajib diketahui oleh orang muslim. Yang pertama, ud'uni astajib lakum. Kalau kau minta kata Allah, aku kabulkan. Kalau kau tidak minta, aku tidak kabulkan. Kalau kau minta banyak, aku kasih banyak. Kalau kau minta sedikit, aku kasih sedikit. Sunnatullah. Pemberianku bergantung kepada kemauanmu, kata Allah. Pak, orang dulu, para solihin dulu, untuk persoalan remeh-remeh dia minta sama Allah. Mereka mau berangkat ke pasar. Ke pasar itu tidak ada barang yang lebih murah daripada uya, bahasa Jawanya, garam. Apa garam? Garam. Mau beli garam di pasar, dia angkat tangan, ya Allah, berikan kepada kami rezeki. Baru berangkat.
remeh temeh berdoa kepada Allah. Banyak maaf, kaum muslimin hari ini untuk 3 persoalan yang sangat serius dalam hidupnya tidak pernah minta kepada Allah kecuali sebagian kecil. Apa persoalan yang serius dalam hidup ini? 1, waktu hidup istiqomah. Yang kedua, sebelum meninggal diberi kesempatan untuk tobat nasuha. Yang ketiga, waktu meninggalnya husnul khatimah. Itu ada doanya dari Rasulullah, tapi kaum muslimin tidak pernah minta. Apa doanya? Ya Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, istiqomah ya Allah. Tetap lurus sampai kematian datang. Tetap lurus sampai kematian datang. Yang kedua, ya Allah, keberi kesempatan aku sekali saja tidak apa-apa ya Allah. Tobat nasuha sebelum kematian. Setelah tobat, silakan matikan aku ya Allah. Yang ketiga, matikan aku husnul khatimah. Ini aja kaum muslimin tidak mau minta. Kenapa anak kaum muslimin bandel? Sekarang ini yang paling banyak narkoba anak kaum muslimin. Yang paling banyak judi anak kaum muslimin. Yang paling rusak, banyak maaf, yang paling banyak dirusak anak kaum muslimin. Dan banyak maaf Pak, ini kami menemukan satu temuan baru. Ini sudah kami diskusikan dengan para dai. Apa itu? Ternyata di kampus-kampus di banyak universitas di negeri ini ada satu proyek besar-besaran yang dikenakan kepada mahasiswa muslim. Proyek apa itu? Pemurtadan, pengkafiran, dan banyak yang kafir. Apa itu? Diciptakan pemuda-pemuda sosialis yang dididik secara khusus di Soviet, kemudian didatangkan ke Indonesia, memberikan pengaruh-pengaruh kepada para mahasiswa supaya kafir. Dan mahasiswa banyak yang kafir. Salah satunya anak teman saya. Bapaknya kurang apa? Istimewa, dosen terkenal di satu universitas terkenal. Ibunya koordinator jamaah pengajian. Anaknya sekolah 3,5 tahun di universitas yang paling top di Jakarta. Tiba-tiba setelah semester ke-7, 3,5 tahun, dia telepon ke ibunya dan bapaknya. Abi, Umi, halo, Abi, Umi, saksikanlah. Mulai besok saya tidak mau sholat lagi. Antum tahu anak itu waktu SMA, hafal 10 juz. Tidak pernah sholat kecuali di masjid. Kalau sholat dia ajak anak adik-adiknya. Selalu pakai baju takwa. Ketua Rohis. Tahu Rohis Pak? Seksi kerohanian. Kemana-mana bawa Quran. 3,5 tahun di kampus di Jakarta. Dia telepon abinya. Abi, Umi, saksikanlah. Aku gak sholat lagi. Loh, bingung ibunya. Pingsan ibunya. Belum sembuh dari sakitnya sang ibu. Minggu depan dia telepon lagi. Assalamualaikum. Abi, Umi, saksikanlah. Aku hari ini keluar dari Islam. Karena agama Islam hanya omong kosong dan menipu kita semua, kata dia. Stroke ibunya. Stroke ringan. Belum sembuh dari stroke-nya. Minggu depan dia dapat telepon lagi. Assalamualaikum. Abi, Umi, saksikanlah. Mulai hari ini aku tidak mengakui ada Allah. Tidak ada Allah lagi. Tidak ada Tuhan. Semuanya terjadi dengan sendirinya. Yang mengatakan ada Tuhan adalah orang yang bodoh. Akhirnya saya diskusi sama sang bapak. Anaknya dipanggil dari Jakarta. Saya pun datang ke rumahnya. Saya beri dia 15 ayat istimewa. Dia, bapaknya, ibunya. Waktu saya sampaikan ayat, dia mendengar. Setelah saya sampaikan 15 ayat, dia matanya melihat saya dan dia berkata, Ustaz, ayat yang Ustaz sampaikan tadi berguna buat bapak dan ibu, tapi tidak ada manfaatnya buat aku. Loh, kenapa? Kau kan manusia, punya akal, punya hati. Iya, Ustaz harus tahu, di kepala saya ada resistensi penolakan terhadap ayat tersebut. Zaman sesat. Setelah saya teliti sang ibu, sang bapak, salah satu kelemahan sang ibu dan bapak tidak pernah mendoakan anaknya. Ustaz, saya sudah mendoakan anak saya berapa kali? Setahun sekali. Kurang. Sebulan sekali. Kurang. Setiap hari. Kurang. Setiap habis sholat. Kurang. Loh, seberapa? Para ulama mengatakan, kalau ingin anakmu soleh, setiap kau lihat anakmu berdoa kepada Allah. Waktu dia makan doa, ya Allah, mudah-mudahan makanan menjadi darah dan daging yang membawa dia kepada
Kau ibadah kepada Kau dan takut pada Kau. Waktu dia berkawan, ya Allah, jadikanlah ini kawan-kawan anak soleh yang akan membawa ke jannah. Waktu dia ngaji, ya Allah, ngajinya jangan sampai di leher, jangan sampai di mulut, tapi masuk ke hati dan akalnya. Waktu dia belajar, ya Allah, jadikanlah ilmu ini akan membawa dia ke jalan yang lurus. Setiap dia lihat anaknya dia berdoa, sang ibu dan bapak kurang berdoa. Dan ada sebab-sebab yang lain, tentu tidak saya sampaikan di sini. Maka sekali lagi, bagaimana cara menghadapi ini supaya kita tidak sesat? Berdoa. Yang pertama. Yang kedua, nah ini yang paling penting. Bagaimana caranya supaya tidak sesat? Masih ngikutin saya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yaitu selalu berada di jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ini penting sekali, surat 6 153. Apa kata Allah? Wa anna hada siratal mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Pak, ayat ini Masya Allah istimewa. Di dalam ayat ini ada satu perintah dan ada satu larangan. Kalau berkumpul pada satu ayat, perintah untuk beribadah, perintah dan larangan untuk kebalikannya, awalnya berarti ini penting. Apa kata Allah? Wa anna hada siratal mustaqiman fattabi'u. Ikuti jalan yang lurus. Yang kedua, jangan kau ikuti jalan yang sesat. Pak, ini zaman fitnah. Apa tanda fitnah? Kerusakan ada di mana? Makanan halal sulit dicari. Ulama yang diharapkan bawa ke jalan yang lurus, banyak yang bawa ke neraka. Ustaz, adakah yang bawa ke jalan yang lurus? Ada, tapi sedikit. Pemimpin yang diharapkan akan membawa umatnya ke jalan yang lurus, ternyata pemimpin itu membawa ke neraka. Di dalam Islam yang paling baik menjadi pemimpin, tapi hari ini zaman fitnah, justru yang paling jelek, yang paling tidak takut kepada Allah menjadi pemimpin pada sebagian besar lini, pada sebagian besar jabatan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kerusakan di mana-mana. Zaman fitnah. Maka kata Allah, kesesatan di mana-mana. Menghindarkan diri dari kesesatan itu sulit. Maka terapinya, fattabi'u. Kalau anakmu sudah mulai sesat, kalau istrimu sudah mulai sesat, kalau kau mulai sesat, fattabi'u. Kembalikan ke jalan yang lurus. Ya. Ustaz, bagaimana caranya? Nih, caranya cukup. Saya sampaikan hadis Nabi. Pak, saya akan sampaikan hadis Nabi. Tidak main-main, ini perkataan Nabi. Para ulama sepakat di antara sikap yang harus dilakukan oleh orang Islam pada saat mendengar hadis Nabi, dia harus berdiri, mendengarkan dengan baik. Kenapa? Karena menurut ulama hadis Nabi juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Taraktu fiikum ma in tamassaktum lan tadillu ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Kitabullah wa sunnati rasuli. Apa kata Rasulullah? Aku tinggalkan kepada kalian dua. Kalau kau pegang dua itu, pegang. Ma in tamassaktum. Memegangnya itu seperti menggigit dengan geraham. Lan tadillu ba'di. Kau tidak akan pernah bisa sesat setelah kematianku, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Coba lihat, kata Rasulullah, lan tadillu ba'di. Pakai lan, bahasa Arabnya itu lan, bukan lan. Lan itu Pak, tidak akan pernah bisa selama-lamanya sesat. Ayat ini, hadis ini menjelaskan, kata Rasul, sebenarnya kalau aku sudah mati, kalian akan menghadapi zaman kesesatan. Betul, zaman itu ada di hadapan kita. Bagaimana cara supaya kita tidak sesat? Pegang Al-Quran dan hadis Nabi. Banyak maaf, saya tidak jalan ke satu kota kecuali masuk masjid. Tidak ketemu orang kecuali aktivis muslim. Tidak melakukan pekerjaan kecuali berdakwah. Saya akhirnya mengambil satu kesimpulan. Kelemahan banyak kaum muslimin yang sholat di masjid. Sholatnya bagus. 5 waktu di masjid. Puasanya, kalau kata orang Surabaya, Daud. Puasa sunnahnya Daud. Tapi banyak maaf, urusan baca Al-Quran di bawah standar. Apalagi baca hadis Nabi. Tak tahu dia hadis Nabi. Padahal apa Pak? Hadis Nabi kalau tidak mulai dibaca sekarang, ada 2 juta lebih hadis Nabi. Sampai mati dia belum pernah baca hadis Nabi.
Dan barang siapa yang tidak pernah mempelajari hadis Nabi, menurut Allah di dalam surat An-Nur ayat 63 akan mendapatkan dua hal. Fitnah di dunia, mati masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Ibu-ibu dengarkan, saya akan menyampaikan apa sih yang harus dilakukan ibu-ibu selama berada di rumah. Dan bapak-bapak, ini ayat ini Masya Allah ya. Surat 33 ayat 34. Yadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ini pekerjaan istri Nabi, istri para sahabat dan kaum muslimah selama berada di rumah. Apa itu? Tambah 2 menit ya. Apa yang dilakukannya? Baca sampai ingat. Apa yang dibaca? Al-Quran dan sunnah Nabi. Ustaz, hobi saya merangkai bunga, boleh tak? Boleh, urutan ke-10. Yang pertama baca Al-Quran, baca hadis, baca Quran, baca hadis. Dari mana Al-Quran itu? Mayatlah yang dibacakan kepada dia. Siapa yang membacakan? Suaminya. Maka keluarga muslim menurut ayat ini Al-Quran itu muter dari suami ke ibu, istri, dari istri ke anak, dari kakak kepada adik, dari adik ke bapak, muter. Ini rumah tangga yang islami. Banyak maaf, rumah tangga yang islami bukan di ruangan tamunya ada kaligrafi, bukan sang suami kalau sakit minum madu, bukan pula cirinya kalau istri sakit dibekam, atau mereka biasa minum habas sauda. Itu aksesoris, tidak penting. Yang penting di dalam rumah tangga itu Al-Quran. Dari bapak ke istri, dari istri ke bapak, dari Masya Allah, dari bapak ke anak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Kesimpulannya, hati-hati. Ada hal yang paling menghantui kita, kesesatan. Kalau itu terjadi musibah besar. Dan saya pelajari sirah, sejarah para sahabat, ciri mereka satu, yang paling ditakutkan kesesatan. Beda dengan kaum muslimin hari ini. Kaum muslimin hari ini yang ditakutkan apa? Diabetes, asam urat, kolesterol. Maka program mereka setiap hari, setiap pekan ke laboratorium. Para sahabat tidak ada ke lab. Yang mereka takutkan adalah kesesatan. Dan bagaimana menghindarkan diri dari kesesatan? Cukup lakukan dua. Berdoa dan selalu berada di jalan yang lurus. Saya akhiri dengan satu ayat. Ini nomor cantik. Pegang, ingat sampai rumah dibaca. Surat 43 ayat 43. Nomor cantik. 43. Fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratin mustaqim. Berpegang teguhlah kepada Al-Quran, maka pada saat itu kalian berada di jalan yang lurus. Bagaimana cara lurus? Al-Quran dipegang teguh, dibaca, dipelajari, diamalkan dan disampaikan. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa juga buat semuanya. Dan ini saya datang diundang oleh Sam Indonesia ya. Mereka ini memang punya kepedulian yang sangat istimewa di dalam membantu kaum muslimin terutama di Syam ya. Dan kaum muslimin di Syam itu saya pernah ke sana bersama teman-teman, mempunyai dua hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, mereka berada di puncak semangat dan iman untuk membela Islam. Yang kedua, mereka mendapatkan cobaan yang sangat dahsyat dari Allah. Apa bentuk cobaannya? Anak-anaknya dibunuh, diusir, mereka dibunuh, dan musuhnya musuh yang sangat jahat, yaitu Syiah Nusairiyah. Mereka ini pernah ke sana dan hari ini mengajak kaum muslimin ikut partisipasi. Saya pikir ini satu nikmat dari Allah. Datang di Kota Padang, orang anak-anak muda yang menghabiskan waktunya untuk berada di medan perang, kemudian menyampaikan kepada Anda supaya Anda bisa berpartisipasi. Saya pikir bisa direspon dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.